Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, pertarungan pilkada yang kelihatannya tersengit sekarang ini ada pada 4 provinsi. Dari 4 provinsi itu ada 2 yang paling tersengit lagi. Keempat provinsi itu kelihatannya Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Timur. Dari keempat provinsi itu 2 yang paling tersengit lagi, Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Baik, demokrasi di Indonesia sudah berjalan cukup lama. Namun faktanya kita rasakan, masih ada dalam hal pelaksanaan demokrasi ini, ada cawe-cawe dalam demokrasi. Tolong didengar Pak, ada cawe-cawe dalam pelaksanaan demokrasi. Dan ini bukan katanya dan bisa kita rasakan. Kita tahu ada sekian banyak aparat negara yang melakukan cawe-cawe terhadap demokrasi kita. Kita lihat mereka seharusnya kalau mau cawe-cawe jadi aja tim sukses. Uang negara yang untuk membiayai mereka, gaji mereka itu adalah untuk bagaimana menjaga demokrasi, bukan cawe-cawe dalam demokrasi. Karena itu saya minta kepada Pak Surya, tolong Pak, apa yang Bapak lakukan agar demokrasi, iklim demokrasi di Sumatera Utara ini bisa berjalan dengan jujur, dengan adil, dengan bebas, dengan rahasia tanpa ada tekanan. Ini yang dibutuhkan masyarakat Sumatera Utara saat ini. Karena ini yang kami dapatkan pertanyaan yang selalu menjadi pertanyaan bagi kami. Silakan Pak Surya, saya ingin mendengar jawaban dari Pak Surya. Terima kasih. Baik, cukup. Langsung kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menjawab. Harap tenang. Baik, silakan. Harap tenang. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik Pak Hasan, demokrasi itu memang merupakan satu alat untuk mendudukkan satu proses demokrasi di Indonesia ini untuk menentukan pemimpin. Jadi demokrasi ini boleh saja kita laksanakan secara arif dan bijaksana dan secara terbuka. Cawe-cawe ini istilah apa ini cawe-cawe? Gak ada ini Pak, ya gak ada. Bapak yang notabene adalah, tunggu dulu. Bapak yang notabene adalah dasar pemikirannya adalah paham dengan keagamaan. Bapak jangan terlalu berburuk sangka. Jangan Bapak berburuk sangka. Aparat pemerintah harus netral. Tidak ada yang netral. Kami berjalan sendiri Pak. Kami punya tim sukses. Ya, ini demokrasi. Kami boleh memakai siapa aja. Karena ini adalah merupakan hak seseorang. Jadi kami minta kepada Bapak, hal-hal yang seperti ini Bapak jangan berburuk sangka. Berburuk sangka itu adalah tidak baik. Saya pikir ini. Terima kasih. Ayo masih banyak waktu, silakan ditanggapi, ingin menambahkan. Baik Pak Pak Hasan, Cagup. ngomongin cawe-cawe tadi Pak. Kami juga pernah Pak, ada yang datang ke tim kami Pak. Datang kepala kantor agama Pak. Kepala kantor agama ada yang datang nangis-nangis Pak. Karena diminta memenangkan salah satu paslon yang memang katanya ditugaskan dari Kementerian Agama untuk menjadi calon wakil gubernur. Katanya Pak, makanya. Baik. Waktu Anda habis. Terima kasih, cukup waktunya habis. Kami serahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Baik, kita bicara fakta. Video yang beredar di masyarakat luas, yang di situ ada salah satu dan banyak juga di sana di Tapsel, kita sebut aja di Tapsel, ya, di mana di sana ada kepala desa yang mereka juga diintimidasi untuk membuat video dukungan kepada salah satu paslon. Apakah itu sesuai dengan penguatan iklim demokrasi? Jawabannya tidak. Ya, kalau Pak Bowie mengatakan kepada saya tadi itu belum terbukti, belum ada videonya.
Karena itu Pak Bobi, Pak Surya, tolong ya, iklim demokrasi ini harus dimulai dari pemimpinnya. Dari kita dulu. Ya, dari pemimpinnya. Jangan masyarakat ini kita ajari untuk mereka berdemokrasi, tapi kita tidak menjunjung substansi dan nilai demokrasi itu. Saya kira bukan itu Pak yang kita inginkan. Sekali lagi saya minta mulailah dari pemimpinnya. Mulai dari kita calon kepala daerah ini, demokrasi perlu kita buat dan perlu kita tingkatkan agar masyarakat kita menghasilkan pemimpin yang baik, pemilu yang bermartabat, masyarakat Sumatera Utara yang maju. Itu adalah sebuah substansi dan inti dari demokrasi dan kami komit untuk mengembangkan iklim demokrasi di Sumatera Utara. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih. Kepada calon wakil gubernur nomor urut 1, silakan menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bapak Hasan Basri, boleh-boleh aja video itu ditayangkan. Tapi perlu Bapak catat, itu tidak ada dari pasangan Bobi Surya untuk mengkondisikan seperti itu. Tidak ada Pak, percaya. Kita masih diberikan hak politik, dipilih dan memilih. Hak politik yang dipilih itu hanya kami berempat. Sementara hak politik yang lain itu masih diberikan untuk memilih. Kalau memang ada aparat yang memang mau memilih kami, apa kami harus larang? Apa harus kami larang? Yang penting dia bukan yang kami kondisikan. Ya, itu tidak kami kondisikan. Silakan aja. Ya, karena dia punya hak politik untuk memilih. Ya, kita pun boleh dipilih. Pak Edi pun boleh dipilih. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu, Masih ada ingin waktu, ditambahkan? silakan. Ingin ditambahkan? Pak Masih ada Cagup? waktu? Ingin ditambahkan? Cagup atau Silakan. cagupnya? Cukup. Baik. Pak Surya di sini mengatakan aparat punya hak politik untuk memilih. Aparat yang mana ini? Kalau aparatur sipil negara benar punya hak politik untuk memilih. Tetapi kalau aparatnya TNI Polri tidak Pak. Di samping dia harus netral, tidak memihak dan dia tidak boleh memilih. Itu satu. Yang kedua, apakah benar-benar yang disampaikan Pak Surya ini bersaksikan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa? Walaupun ini dunia politik, tetapi kita yakin bahwa Pak Surya ini di dalam mengucapkan sesuatu selama berada dalam kontestasi politik pilkada sekarang ini, dia berkeyakinan bahwa semua itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti dicatat oleh dua malaikat yang ada di kanan kiri setiap manusia, rakib dan atid. Sahabat BN, di Sumatera Utara sekarang ini kenapa begitu sengit? Karena yang maju di Sumatera Utara itu sekarang mantunya mantan Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan calon gubernur, mantan Pangkostrat, petinggi TNI yang sekarang sudah purnawirawan, Letnan Jenderal Edi Rahmayadi. Apa yang terjadi sekarang di sana? Isu berkembang ke permukaan. Di Sumatera Utara sekarang ini ada semacam isu yang berkembang, terjadinya berbagai tekanan di tengah-tengah publik. Ada yang namanya isu tentang pengkondisian kepala desa. Oleh siapa? Ada menyebutnya oleh aparat berbaju coklat. Aparat berbaju coklat itu apa? Kalau bocor alus politik Tempo menyebutnya Parcot, Partai Coklat. Karena Bobi begitu masif pakai parcok kata Anda itu tadi. Parcok. Ya itu Partai Coklat. Oh, oke. Senang saya. Oke, gimana ceritanya? Nah, jadi
kami kan menurunkan reporter juga ke mana ke Sumatera Utara ya. Dia sudah seperti Hussein ya, ngobok-ngobok di sana, keliling ke beberapa tempat dan bertemu dengan banyak narasumber, bukan hanya dari tim Edi tapi juga dari timnya Bobi. Jadi dari banyak narasumber itu Bobi ini menggunakan parcok tadi mengintimidasi lagi-lagi lewat Babin Kamtibnas. Jadi langsung Kamtibmas. Oh ya, ini dia suka salah ini pelafalan ini Bang Edi. Sorry. Nah, Babin Kamtibnas ini datang langsung ke mendatangi langsung tiap kepala desa dan lurah ya di Sumatera Utara. Misalnya ada di Serdang Bedagai. Gitu. Jadi Babin Kamtibnas ini awal itu menanyakan soal program dana desa dan lain-lain. Lalu kemudian menanyakan data. Nah di ujung itu mereka meminta, Babin Kamtibnas ini meminta agar kepala desa ini mendukung Bobi minimal 60% suara di desanya. Di desanya, dari DPT-nya. Makanya dia meminta data DPT. Nah, kalau tidak DPT mendukung, itu kan data terbuka, kenapa kemudian harus diminta lagi? Nah, pada akhirnya dia ingin lebih presisi, seperti Polri kan. Harus presisi katanya. Erwan tembak sana tembak sini. Ayo Wan, terus Wan. Nah, dari situ kemudian dia meminta data, setelah itu kan dikumpulilah datanya oleh mereka kan, oleh Babin Kamtibnas ini. Kemudian dijanjikan, bukan hanya meminta data, jadi menjanjikan. Jadi setiap orang yang memilih Bobi Surya itu mendapatkan uang tunai 25.000 dan sembako 25.000 per orang. Kecil sekali 25.000. 25.000 kali DPT-nya Sumatera Utara berapa? Hampir 10 juta kalau tidak salah. DPT Sumatera Utara. Ya kan besar juga. Jadi jangan dilihat 25.000 kecilnya, tapi intimidasinya juga ada di situ. Karena kalau tidak memilih Bobi Surya, nah, ancamannya lihat nanti katanya. Akan ada kasus lagi yang diangkat. Jadi polanya sama kayak di Jawa Tengah dan di tempat-tempat lain di mana menggunakan parcok tadi. Seperti dikatakan bocor alus politik Tempo ini, itu pun terdengar terjadi di Jawa Tengah. Sahabat BN, setidaknya ini terungkap ketika baru saja berlangsung debat pilkada Provinsi Sumatera Utara seperti yang kita tayangkan di awal pertemuan kita ini tadi. Dalam debat ini terbongkar ke permukaan dan menjadi sorak-sorai oleh kedua pendukung dalam perdebatan itu. Kita melihat ketika calon wakil gubernur Hasan Basri mengungkap ini dalam debat ini, calon gubernur Bobi Nasution tampak tertunduk. Entah mungkin karena skakmat dari Hasan Basri ini terlalu keras atau entah bagaimana. Sahabat BN, tentu kita berharap bagaimanapun demokrasi harus ditegakkan. Aparat yang tidak punya kewenangan menurut undang-undang berpihak, jangan berpihak. Walaupun dikatakan oleh salah satu paslon ini bahwa mereka tidak mengkondisikannya, tetapi bagaimanapun itu akan berefek negatif kepada paslon yang didukung, yang dikondisikan untuk menang oleh aparat tersebut. Sebab aparat tidak boleh berpihak. Aparat harus netral. Itu undang-undang mengatakan kalau ada aparat yang mencoba-coba mengkondisikan baik atas perintah yang di atasnya ataupun atas perintah siapa saja, berarti dia pengkhianat demokrasi. Kalau dengan cara menjadi pengkhianat, menerima gaji dari rakyat, apakah gaji yang diterima itu halal atau haram? Kalau itu haram, apakah sampai hati memberikan gaji haram itu kepada anak dan istri? Pertanyaan ini perlu dijawab oleh aparat yang mencoba-coba berkhianat terhadap demokrasi di dalam kegiatan penyelenggaraan pilkada sekarang ini. Kita juga turut prihatin melihat paslon
Bobi Nasution Surya agak kesulitan menanggapi apa yang disampaikan oleh calon wakil gubernur Hasan Basri dalam kesempatan debat ini tadi. Demikian sahabat BNU, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.